Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe. Pilpres biar urusan parpol dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja. Cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Sekarang semakin banyak orang yang ikut komentar kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlalu ikut campur urusan Pilpres 2024. Lalu, apa saja sih alasan Jokowi dibilang terlalu ikut campur? Dan kenapa sih alasan Jokowi terus ikut campur? Cari yang bisa gantikan dirinya. Yuk, kita bahas di Politik hari ini. Setelah banyak elit politik dan negarawan menyebut jika presiden terlalu ikut campur dalam pemilu 2024, sekarang banyak juga elit politik lain yang bersuara. Terakhir kali, Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengkritik Jokowi tentang hal ini. Dia bilang, sebaiknya Jokowi tidak terlalu berpolitik di ujung masa jabatannya dan perlu mencontoh SBY dan Megawati ketika dulu. Bukan tanpa alasan JK ngomong begitu. Memang beberapa langkah Jokowi bisa dibilang terlalu ikut campur urusan siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai presiden selanjutnya. Yang pertama, Jokowi dinilai menganaktirikan Nasdem setelah partai tersebut mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem yang awalnya adalah partai koalisi, sekarang dianggap bukan lagi bagian dari pemerintahan. Terakhir kali Jokowi mengadakan pertemuan antar ketua umum partai di Istana Merdeka, tapi Nasdem tidak diundang. Bikin makin jelas kalau presiden nggak mau Nasdem jadi bagian dari koalisi pemerintahan lagi. Yang kedua, Jokowi dinilai coba ikut gembosi Partai Demokrat. Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi sejak dulu, sekarang sedang menghadapi krisis karena coba digoyang dari dalam. Mereka yang menggoyangnya adalah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Mantan jenderal ini berusaha merebut Partai Demokrat dari dinasti SBY sejak beberapa tahun ke belakang. Walau jelas yang melakukan ini adalah Kepala Staf Kepresidenan, tetap saja Jokowi enggak melakukan apapun dan seakan membiarkan Partai Demokrat digembosi dari dalam. Padahal, tentu Presiden Jokowi bisa memberi peringatan ke Muldoko untuk stop ganggu Demokrat. Bisa, tapi ya kalau mau. Jelas alasan kenapa Jokowi perlu untuk ikut mendukung urusan siapa penerusnya. Paling tidak, ada beberapa alasan utama. Pertama, Jokowi perlu mendukung presiden berikutnya yang punya visi pembangunan sama dengan dirinya. Dalam artian, presiden yang mau meneruskan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi. Beberapa di antaranya adalah kereta cepat, beberapa ruas jalan tol di Indonesia, sampai yang terbesar adalah pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara. Jokowi tentu nggak mau proyek tersebut jatuh ke tangan presiden yang emoh melanjutkan, dan akhirnya semua proyek tersebut malah mangkrak. Kedua, Jokowi tentunya mau seluruh keluarga dan juga lingkarannya aman dari jeratan hukum di masa depan. Memang, tidak bisa dipungkiri hukum sering jadi alat penguasa untuk para musuhnya. Dengan memilih presiden yang tepat, tentu semua keluarga dan juga lingkarannya akan aman dari jeratan hukum di masa depan, baik jeratan yang beralasan maupun yang tidak. Istilahnya purna bakti dengan baik gitu loh. Tapi ya walau begitu, memang sudah sebaiknya presiden yang sudah di akhir masa jabatan nggak ikut campur langsung urusan soal siapa penerusnya. Bukan apa-apa, nggak elok aja dilihatnya, kayak mau bikin kerajaan atau dinasti baru di pemerintahan di Indonesia. Ditambah lagi, memang sebaiknya negarawan yang baik memikirkan generasi selanjutnya, bukan pemilu berikutnya. Jadi, gimana nih komentar teman politik sekalian?